Oke, selamat berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya CSS. Ya, jadi kalau di video sebelumnya kita pernah membahas bahwa elemen penyusun web itu ada tiga, HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, kalau HTML ibaratnya tulang. Nah, sekarang kita bahas mengenai CSS. CSS kalau tulang saja kan menakutkan. Nah, kalau dibungkus seperti ini ya, nah, pada pakaiannya yang menarik, ya, wajahnya juga dirawat, jadi lebih dilihat lebih enak. Nah, itulah fungsi gambaran singkat CSS. Ya, langsung saja CSS itu kepanjangannya dari ini ya, Cascading Style Sheet. Ya, jadi ini terusan dari HTML yang style ya di video kemarin. Nah, jadi kalau style itu kita sudah bisa mewarnai, membuat tampilan lebih menarik. Nah, tapi bagaimana kalau halaman webnya atau tag HTML semakin banyak? Kan tidak efisien kalau kita hanya mengatur pada masing-masing tag HTML-nya. Nah, supaya lebih efisien, kita menggunakan model CSS ya. Efisiennya bagaimana? Nanti akan kita bahas ya. Oke, di sini kita bahas mengenai tipe CSS ya. Nah, tipe CSS itu ada yang namanya tipe inline. Inline itu maksudnya apa? Sebenarnya kita sudah mencobanya kemarin di HTML, yaitu dengan menuliskan style. Style ya, masing-masing stylenya. Kemudian diisi atributnya apa nih yang mau diubah. Nah, ini ada ketidakefisienannya. Nah, maksudnya bagaimana ketidakefisiennya ini? Kita harus menulis pada masing-masing tag stylenya. Padahal ini kan tagnya sama nih, H1 nih. Nah, ya, itu yang inline. Nah, kemudian oleh karena itu dikembangkan CSS yang berikutnya, yaitu kita menyebutnya CSS internal. CSS internal itu seperti apa? Nah, bisa diperhatikan ya, yang warna kuning ini. Ya, yang warna kuning ini ya, saya kenalkan tag yang namanya style. Nah, tag style. Nah, tag style ini isinya adalah elemen-elemen yang biasanya ada di tag body. Dalam tag body, misalnya nih, body H1P. Nah, ini hampir sama dengan ini sebetulnya ya. Jadi misalkan ya, body dalamnya background color powder blue. Ini maksudnya apa? Memberi background biru. Nah, kok bisa hasilnya sama seperti yang sebelumnya? Nah, jadi ini maksudnya cara bacanya gini. Ini body berarti mencari yang mana sih tag body. Nah, ini ketemu nih body. Nah, kemudian kalau sudah ketemu tag bodinya mau diberi apa? Diberi background color. Nah, warnanya ini ya powder blue. Maka jadilah seperti ini, warna biru. Nah, kemudian H1. H1 color titik dua blue. Maksudnya gimana? Hampir sama. Ini berarti mencari yang mana ada tag H1. Tag H1-nya diapakan? Diberi warna biru. Hasilnya mana? Ini. Nah, tag biru. Kemudian berikutnya ada tag P. Nah, tag P itu apa? Ini berarti mencari yang mana sih ada tag P ini. Tag P. Berarti paragraf. Paragrafnya diapakan? Diberi warna merah. Maka hasilnya seperti ini ya. Gitu ya. Nah, jadi hampir sama, hanya penulisannya lebih efisien.
Nah, efisiennya gimana? Nah, ini kalau misalkan paragrafnya cuma ada satu kelihatannya tidak ada perbedaan, tapi bagaimana kalau paragrafnya bisa sampai 3, 5 atau 10? Masa kita mau menuliskan stylenya di masing-masing paragraf seperti ini? Kan kurang efisien ya. Itulah CS internal. Ya, supaya bisa memahami silakan bisa dipraktekkan, di pause dulu. Silakan menuliskan dengan sama persis ya. Kalau sudah berjalan dengan lancar baru boleh dimodifikasi. Misalkan powder blue diganti blue saja atau red, green. Ya, oke itu CS internal. Nah, sekarang CSS eksternal. Ini sebetulnya hampir sama dengan CSS internal. Nah, hanya bedanya ini juga pengembangan lagi nih. Ini kan CSS internal stylenya di dalam HTML. Nah, ini tidak ada masalah ketika CSS-nya hanya sedikit saja nih, 3 baris. Nah, bagaimana kalau yang mau diubah stylenya bisa sampai 100, 200 atau bahkan 2000. Nah, tentunya tidak efisien juga karena nanti code-nya jadi semakin panjang ini. Nah, oleh karena itu dikembangkan yang namanya CSS eksternal. Ini cara membuatnya gimana? Ya, nanti bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan. Silakan membuat file HTML. Ya, dinamakan misalkan external underscore css titik html ya ini ya, seperti ini. Hashtagnya tidak usah ditulis. Nah, kemudian di external underscore css.html silakan diisi kode berikutnya, HTML-nya saja, yang ini tidak usah. Ini nama filenya. Jangan ditulis ya. Dan di sini di antara tag head ada yang namanya link spasi rel sama dengan style sheet. Nah, href isinya style.css. Apa ini? Nah, ini adalah maksudnya kita akan memanggil file CSS dari luar ya, manggil file CSS dari luar. Filenya di mana? Ini kan href ini kan kita gunakan waktu kita belajar HTML hyperlink ya. Nah, style CSS ini berarti nanti kita akan mencari file yang namanya style.css. Nah, makanya nanti setelah kita membuat eksternal ini external underscore css.html, kita membuat file baru lagi namanya ini ya, style.css. Hashtagnya tidak usah dipakai. Nah, kemudian diisi ini hampir sama nih ya seperti yang tadi. Jadi kode yang ini dipindahkan di file yang berbeda, style.css, diletakkan dalam satu folder yang sama ya, jangan berbeda folder, tidak bisa. Nah, efeknya apa? Hasilnya sama seperti CSS inline atau internal seperti ini, hampir sama. Ya silahkan dipraktekkan ya, di pause dulu. Nah, jadi intinya sama ya, intinya sama, hanya ini memindahkan kode CSS-nya ke file yang lain. Oke, jadi gitu ya yang CSS eksternal. Ya, intinya hanya memindahkan style ini ke file yang lain yang namanya dalam hal ini style.css. Nah, pertanyaannya kita mau pakai yang model apa nih? Ya, kalau yang projectnya kompleks ya, mau tidak mau kita pakai yang model eksternal ini ya. Oke, kita masuk ke contoh CSS ya. Nah, ini supaya lebih mudah ya, kodenya saya tampilkan model CSS internal saja ya. Bagi yang ingin mempraktekkan menggunakan model CSS eksternal boleh saja, silahkan ya. Ini supaya mudah dalam pembahasannya. Nah, oke,
Pertama, kita manfaatkan CSS untuk memanipulasi font, huruf, ya. Seperti biasa, seperti tadi, ya, style, tag buka, style, tag tutup. Kemudian definisikan yang akan kita ubah H1. Ya, jadi ini tulisannya nyambung ya, habis dari head sini nyambung ke bawah sini ya, body sampai HTML tutup. Nah, oke, yang H1 berarti mana? Dia langsung mencari yang warna hijau ini, yang tagnya H1. Nah, H1 diapakan H1-nya? Diberi warna biru. Nah, font family-nya Verdana, size-nya 300%. Nah, jadinya seperti apa? Ini warna biru. Nah, kemudian berikutnya manipulasi tag P, paragraf. Apa yang dilakukan dengan tag P ini? Nah, berarti dia mencari tag P di sini, ya. Tag P itu mana? Ini paragraf yang warna hijau ya. Hasilnya seperti apa? Seperti bawahnya. Nah, jadi kalau sebelumnya ini model Verdana, ini teks Arial. Taunya dari mana? Ini font family Arial. Diberi warna merah, size-nya 300%. Nah, yang menarik di sini pada yang ini H1, yang ini P, tapi besarnya ukuran fontnya hampir sama. Ya, silakan dipraktekkan dulu, di pause ya, di screenshot. Ya. Oke, next. Font. Kita berbicara untuk memanipulasi border. Border itu apa? Border ini batasan ya. Tiap elemen diberi batasan. Elemen dalam hal ini yang dimaksud paragraf. Cara pengimplementasiannya gimana? Ini ya, seperti biasa ada tag style buka, tutup, kemudian P kurung kurawal ya. Nah, hasilnya apa? Dia mencari mana sih yang ada tag P-nya. Nah, ini perhatikan ini. Sudah mulai kelihatan efisiennya kalau pakai CSS ya. Di sini tag P-nya ada 3. Nah, karena ada 3, dia otomatis memerintahkan ya, tiga-tiganya ini menuruti style yang didefinisikan oleh CSS. Stylenya gimana? Diberi border yang solid, warnanya powder blue. Hasilnya ini 3 ini otomatis sudah jadi solid powder blue. Ya, itu kalau yang warnanya biru. Ya, silakan bisa di pause dulu, bisa disesuaikan. Oke, next. Padding. Ya, padding. Hampir sama nih, ya. Style. Ya, dia nyarinya yang tag P. Mana tag P-nya? Ini. Nah, apa yang dilakukan dengan tag P? Diberi padding. Padding itu apa? Ini ya, jarak. Nah, ini jarak. Ini ada jarak. Nah, di sini juga ada jarak. Bandingkan dengan yang ini tidak ada paddingnya. Nah, mepet semua. Dilihat kurang begitu nyaman. Nah, tapi kalau paddingnya terlalu lebar juga tidak bagus juga. Kesannya kosong. Nah, ini di padding ini kita lihat ya. Nah, selain menambahkan ada border ya, 1 px 1 pixel solid powder blue, diberi padding 30 px. Nah, berarti ini paddingnya 30 nih. Nah, ini 30. Nah, 30. Nah, itu padding ya. Jadi padding kemudian ada bordernya, pembatasnya. Ya, silakan di pause dulu, disamakan. Oke, next. Margin. Nah, margin ini apa? Ini ya. Jadi maksudnya gimana? Bandingkan dengan yang ini. Ya, bandingkan dengan yang ini. Ini kan ukurannya kan sama nih, sejajar ini. Nah, kalau yang ini lebih menjorok ke kanan.
Apa yang membuat itu? Ya sama, tag P, tag P di dalamnya selain border ada margin. Nah, margin T2 diberi 50 px. Efeknya apa? Segini itu berarti nilainya 50 px. Oke, silakan di pause dulu dan dimodifikasi ya, boleh saja mengenai margin. Oke, kemudian kalau tadi kan kita memilihnya berdasarkan tag yang ada, nah, tag P. Nah, sekarang kita akan mencoba lebih spesifik. Nah, kita memilih, ini ada tag paragraf, ada 3, tapi yang kita mau pilih spesifik yang paragraf tag P-nya yang baris ketiga. Nah, yang ini. Caranya bagaimana? Kita menggunakan ID. Nah, kita tulis nih tambahan di sini. ID sama dengan petik 2, beri nama saja nih P01, singkatan dari paragraf 01. Nah, di sini di stylenya kita samakan, hanya bedanya ini ada tambahan hashtag ya, hashtag P01. Sehingga nanti kalau diberi hashtag, dia akan nyari P01-nya yang ada di tag paragraf yang ada ID-nya P01. Sebenarnya tidak nyari yang tag paragraf, tag P-nya, tapi langsung nyari yang ID-nya P01. Ya. Oleh karena itu diberinya P01. Nanti kalau mau diberi ID yang lain lagi, misalkan di sini yang paragraf ini P02, ini P03 juga boleh. Nah, kemudian diberi warna biru. Hasilnya seperti apa? Ini yang paragraf ketiga berbeda sendiri, warnanya biru. Nah, itu memilih berdasarkan ID. Kalau yang sebelumnya berdasarkan tag ya. Oke, kalau tadi sebelumnya berdasarkan tag, kemudian berdasarkan ID, berikutnya berdasarkan kelas. Nah, ini yang nantinya sering dipakai di library CSS. Maksudnya gimana? Nah, ini kita lihat nih ya. Ini sama ya, style, style. Nah, kemudian perhatikan ini P titik error. Maksudnya gimana? Maksudnya ini mencari kelasnya dulu. Mencari tag P dulu. P itu apa? Paragraf. Mana sih tag P ini? Ini ada 5. Ada 5. Nah, kemudian kita mau mendefinisikan ini. Nah, tag P yang ada errornya. Maksudnya gimana sih ini, Pak? Maksudnya tag paragraf tag P yang mempunyai kelas error. Nah, kelas error itu di mana? Ini. Nah, kelas di sini. Ya, jadi yang ada kelas errornya diberi warna merah. Nah, ini juga ada errornya nih. Nah, jadi hasilnya mana? Hasilnya ini ya, di sini merah, di sini juga merah. Yang lainnya gimana? Ya tetap biasa karena tidak diberi kelas. Ya. Oke, silahkan di pause dulu, dipraktekkan, disamakan. Oke, kalau sudah, nah, saya kira cukup ya untuk video kali ini, pengenalan mengenai CSS ya, mengenai cara memilihnya berdasarkan tagnya, berdasarkan ID, dan kemudian kelas ya. Oke, kalau gitu sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu happy coding.